Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marike Lokolo dengan NIM 2019-36015. Di saat ini, saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi agama dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Untuk itu, tanpa membuang waktu, kita langsung pada materi pertemuan pertama, yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab. Poin yang pertama yaitu manusia sebagai citra Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau biasa disebut dengan istilah imago Dei. Hal ini tertera di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kita baca, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hal ini berarti manusia sebagai citra Allah ialah manusia, baik ia laki-laki ataupun perempuan, yang dipanggil untuk mewujudkan cinta Allah. Poin yang kedua yaitu hakikat dan tanggung jawab manusia. Hakikat dan tanggung jawab manusia dapat kita lihat pada kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Kita baca, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat pendukung lainnya yaitu pada kitab Kejadian pasal 2, pada ayat yang ke-15, kita baca juga, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini berarti manusia adalah citra Allah untuk berkuasa atas semua makhluk hidup sebagai wakil yang mewakilkan Sang Pencipta atau Allah sendiri, dan juga mengusahakan agar seluruh ciptaannya memuliakan nama Allah. Ya, materi yang kedua yaitu tentang Allah dalam kekristenan. Dalam konteks ini yakni Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi, apakah Allah dalam kekristenan itu ada 3? Tidak. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu dan hanya ada satu Tuhan. Tuhan adalah 3 pribadi yang memiliki esensi sifat ketuhanan yang sama. Terbukti di dalam kitab pertama Korintus 8 ayatnya yang ke-4b kita baca, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Dan ayat pendukung lainnya yaitu pada kitab pertama Korintus 12 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-6 kita baca juga, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, materi yang ketiga yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata mores yang berarti mengenai kesusilaan atau kebiasaan baik yang berlaku pada sesuatu kelompok tertentu. Dalam agama Kristen, moral kita bersumber dari berbagai firman dan hukum yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Misalnya pada kitab Keluaran pasal 20 tentang ke-10 firman, yang mana hukum ke-5 sampai ke-10, Tuhan menginginkan kita untuk menjaga moral kita dari cobaan-cobaan seperti yang tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu. Ya, materi keempat yaitu tentang iman Kristen dan iptex. Iman berasal dari bahasa Ibrani yaitu dari kata emuna yang berarti percaya, dan padanan dari kata emuna itu dalam bahasa Yunani yaitu pistik berarti iman. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iptex ialah akronim dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Pada kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27a dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dengan anugerah akal budi yang diberikan oleh Allah, maka manusia menciptakan dan juga mengembangkan teknologi untuk melaksanakan mandat Allah yang tertera pada kitab Kejadian pertama ayatnya yang ke-28 kita baca, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Di dalam kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7a juga mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, iman Kristen dan e-text tidaklah bertentangan. E-text adalah salah satu anugerah Allah untuk manusia yang tidak dapat dikembangkan atau diciptakan oleh makhluk ciptaan Allah yang lain. Maka dari itu, kita jangan memandang e-text hanya dari sisi negatif saja, tetapi kita harus memanfaatkan dan mengembangkan e-text dengan tetap takut akan Tuhan. Ya, materi yang kelima yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai masyarakat yang majemuk dan berkeadaban. Masyarakat yang majemuk dan berkeadaban ialah masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan, yang saling menunjukkan akhlak atau kesopanan serta kehalusan budi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemajemukan merupakan tantangan bagi kita sebagai negara yang multikultural ini. Namun, saling memaklumi dan menerima antar umat beragama ialah salah satu sikap yang telah diwariskan turun-temurun sejak dahulu dalam masyarakat Indonesia yang multi-etnis, bahasa, serta budaya ini. Kebebasan beragama juga sudah final tercantum dalam sila pertama dalam Pancasila. Maka dari itu, kita harus saling menghormati dan menghargai agar terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan tentram di tengah kemajemukan yang ada. Materi yang keenam yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai budaya. Budaya ialah hal-hal yang berpangkal pada diri manusia yang berkaitan dengan akal atau budi manusia. Budaya kerja ialah salah satu panggilan manusia, karena manusia adalah seorang pekerja. Ini maksudnya setiap manusia atau setiap orang terpanggil untuk bekerja. Budaya juga bisa menjadi sebuah mandat, yakni dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, manusia mendapatkan mandat dari Allah, dan mandat itu adalah budaya atau kebudayaan. Perguruan tinggi atau kampus adalah pusat peradaban yang membela tegaknya cita-cita abadi. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai politik. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polis yang berarti benteng, kota atau negara, dan juga kata politea yang berarti penduduk atau warga negara, hak warga atau kewarganegaraan, tata negara, dan bentuk pemerintahan. Dalam memahami politik, umat Kristen percaya bahwa Alkitablah yang menjadi landasannya. Alkitab memiliki banyak catatan dan cerita mengenai bagaimana umat Allah menghidupi atau menduduki pemerintahan. Misalnya saja cerita tentang bagaimana kebijaksanaan politik Yusuf saat sebelum dan sesudah menjadi Perdana Menteri Firaun, dan juga kebijaksanaan politik Raja Daud dan juga Raja Salomo saat menjadi penguasa di Israel, dan cerita-cerita lainnya. Umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan dan juga mengembani tanggung jawab dalam kehidupan politik. Umat Kristen adalah bagian dari negara dan berada di tengah-tengah negara. Otomatis, kita juga sebagai umat Kristen bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Allah sendiri yang mengajarkan kita untuk mengambil bagian dalam kesejahteraan di mana tempat kita tinggal, yang mana tercantum pada kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-7 kita baca, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Materi ke-8 yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai hukum. Hukum ialah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Dalam Perjanjian Lama, kata hukum adalah merupakan terjemahan dari kata Torah dalam bahasa Ibrani yang kita kenal sebagai kata Taurat atau Torat, yang diterjemahkan dalam kitab Mazmur terjemahan baru dengan kata undang-undang. Oleh sebab itu, hukum tidak bisa dipisahkan dengan kehendak Allah, karena hanya Tuhan Allah yang memberi nilai yang penuh melalui firman-Nya yang ajaib dalam Alkitab. Allah adalah hakim yang terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang kerukunan hidup antar umat beragama.
Kerukunan umat beragama ialah kondisi di mana antara umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan kita masing-masing, saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan hidup umat beragama juga dapat tercipta jika kita saling menghormati, tidak memaksakan agama kita terhadap orang lain, saling tenggang rasa dan toleransi. Seperti halnya pada Mazmur pasal 133 pada ayatnya yang pertama bunyinya, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Walaupun dalam konteks yang berbeda, tapi bila kita sesama saudara hidup dengan rukun, maka situasi ini makin menyatakan berkat dan kemuliaan Allah dan makin menunjukkan bahwa Allah sebagai sumber perdamaian. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya katakan mengenai ringkasan materi agama dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Menurut saya, manfaat yang saya dapatkan dari keseluruhan materinya yaitu saya telah belajar banyak hal. Salah satunya yaitu saya lebih sadar dan tahu akan tugas dan tanggung jawab saya sebagai citra Allah dan juga sebagai mandataris Allah di tengah-tengah dunia ini. Selain itu juga, saya dapat belajar tentang bagaimana saya bisa memposisikan diri saya untuk dapat menciptakan suasana yang rukun, aman, dan tentram walaupun dalam konteks yang berbeda di tengah-tengah kemajemukan yang ada di saat ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.